Shalom Shalom. Selamat hari Sabtu 20 Agustus 2022. Kembali jumpa bersama saya Pendeta Caleb Hofer Bintor dalam anugerahnya. Penuh sukacita sampaikan pesan Tuhan melalui Grace Word, yakni suatu program renungan harian yang disusun dengan disiplin. Kami doakan dengan setia supaya makin dalam kita beroleh pengertian mengenai iman, pengharapan, dan kasih yang terkandung dalam Kristus Yesus. Sungguh besar kerinduan saya bagi saudara sekalian, agar supaya kasih dan kuasa firman Tuhan setiap hari tidak pernah berhenti menjamah hati, menggarap pola pikir kita, dan paling utama hidup kita boleh sungguh terbukti berubah menuju Christ likeness. Berada dalam season autumn dengan tema bulan ini, Declaring King's Mandate. Grace Word hari ini saya berikan judul Kenikmatan Hidup. Merupakan suatu judul perenungan baru setelah kemarin kita menyelesaikan Glory of God. Kenikmatan hidup. Mari kita membuka Filipi 3 ayat 7-10. Filipi 3 ayat 7-10, dan kita membutuhkan satu ayat lagi di Mazmur, tapi mari kita baca terlebih dahulu Filipi, sebab demikianlah saya rindu berbagi pesan Tuhan dengan bersandarkan kepada firman Allah yang hidup. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Satu ayat lagi, Mazmur 27 ayat yang keempat. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan, dan perhatikan, menikmati baitnya, dan menikmati baitnya. Nah umat Tuhan, judul yang saya renungkan ini, saya bolak-balik karena Grace Words ini gak boleh terlalu panjang bikin judulnya ya. Jadi ada beberapa teknik pengungkapan itu judulnya panjang. Where to find, ya apa itu saya lupa. J.K. Rowling menulis suatu kisah yang merupakan sequel dari Harry Potter. Nikmat hidup, kenikmatan sejati dalam Kristus, kepanjangan. Lalu saya tulis kenikmatan hidup. Ketika tulis kenikmatan hidup, saya kok ada rasa ambience tipis sekali ya. Kesannya kok negatif. Kenikmatan hidup. Padahal kata ini saya renungkan lagi, bukan hal yang negatif. Tapi kenapa ada tipis sekali aura negatif? Oh, itu karena otak kotor yang biasa berbuat dosa. Ya. Kamu itu jangan begitu memburu kenikmatan hidup melulu. Apakah salah umat Tuhan? Secara naluriah alami manusia mengejar yang namanya kenikmatan dalam hidup ini. Sejak lahir, saya lihat ya di rumah
Kita ada beberapa anak bulu dari istri saya. Mereka suka makan. Dan passion of eat-nya itu, hasrat makannya itu kelihatan sekali. Di Jogja hari-hari ini ada pasar kangen. Ya, anak saya kemarin datang. Saya juga dipanggil oleh teman, beberapa alumni satu sekolah untuk datang karena dia buka kios yang di situ semuanya kuliner jadul, lagu jadul, tombo kangen katanya. Kenapa seperti itu umat Tuhan? Kenikmatan hidup. Ini membuat saya merenung. Kenapa orang Kristen gak suka doa? Harus menunggu terpaksa baru berdoa. Terjawab sudah dengan judul hari ini. Karena dia tidak menikmati doa. Gak usah orang lain. Caleb Hofer Bintoro saja. Kenapa saya jarang berolahraga? Daripada permalukan orang lain, mending diri sendiri ya. Amin umat Tuhan. Biar daging saya ini merasa kalau sedang dipermalukan. Apakah otak knowledge saya nggak mengerti saya butuh olahraga? Mengerti. Apakah tidak tahu olahraga itu bagus? Mengerti. Dengan sukanya saya makan enak, apakah tidak perlu olahraga? Perlu. Lalu mengapa harus lakukannya bolong-bolong? Dulu saya gereja bolong-bolong. Sebulan sekali, 2 kali sudah bagus itu. Lalu saya saat teduh bolong-bolong. Kenapa? Saya lihat baik-baik. Oh, saya dulu tidak menikmati ibadah. Sampai suatu hari entah kapan, saya bisa menikmati beribadah bersama. Demikian juga saat teduh, ya, dikukuhkan oleh adanya Grace Words ini, sudah 11 tahun jalan. Dulu saya tidak menikmati konsep merenungkan firman Tuhan. Jadi harus dipaksa terus. Entah sejak kapan, tentu by the grace of the Lord, saya bisa menikmati proses merenungkan firman Tuhan. Dan sekarang saya harus berkemenangan mengenai olahraga dan jaga makan. Ya, supaya saya sehat dan umur panjang bisa melayani Tuhan dengan optimal. Nah, kenapa banyak orang Kristen kok belum melayani? Karena belum menikmati. Kenapa tidak berdoa? Belum menikmati doa. Kita ini adalah pengejar kenikmatan. Ngeri sekali. Dari orang begitu alim, lalu dicekoi sama temennya, sabu. Tadinya menolak, habis itu dia bisa menikmati benda haram tersebut. Hidupnya berubah, prioritasnya berubah. Kesukaan, ketidaksukaan berubah semua. Narkoba mencengkram hidupnya. Dia sudah punya wawasan bahwa demikian dia akan hancur. Jika terus makin hancur, jika hancur makin lebur, dan akhirnya mati binasa. Gak bisa lepas. Mengerikan sekali. Kita semua mempunyai wawasan tersebut. Pada waktu seseorang bergumam, siang hari panas di pinggir pantai, jam 1:30 siang, panas terik, kira-kira pengen menikmati apa? Tidak tahu kalau engkau bisa iseng menganulir statement saya, tapi saya belum lihat ada orang jualan wedang ronde siang hari di pantai dekat kota saya. Ya. Jarang sekali ada orang berwawasan siang-siang panas-panas pinggir pantai pingin minum wedang ronde, panas, jahe menyengat, jarang sekali. Kita tampaknya mengerti. Kemarin pada waktu saya di bengkel urus motor, hujan. Ya, lalu ada 3 ibu berjilbab lewat memakai payung.
payungnya 2, orangnya 3. Ya, yang gemuk payung 1, yang 2 agak gak gemuk bisa muat 1 payung. Hujan-hujan gini, enaknya makan bakso ya. Bakso panas-panas, sambelnya 3 sendok. Wah, nikmat sekali. Pada waktu si ibu-ibu yang belas saya gak kenal itu ngomong seperti itu, otak saya sepakat, betul ya. Kenapa gak ada bakso lewat? Lihat tidak umat Tuhan, itu semua pengejaran akan kenikmatan. Daud, mikir apa Raja Daud? Daud diurapi Tuhan, bukan karena kekuatannya, bukan karena posturnya sebagaimana Saul itu terkenal. Tinggi, ganteng, besar, gagah, tidak. Daud beroleh hikmat dan penyertaan Tuhan bukan karena hidupnya sempurna, tapi karena dari rujukan begitu banyak mazmur yang ditulisnya, Daud adalah seorang penyembah yang benar. Berarti dia setiap hari mencari wajah Tuhan. Setiap hari dia menikmati devotion, saat teduh bersama Tuhan. Diteguhkan dalam Fatsal yang kita baca tadi 27 ayat yang keempat. Satu hal ku ingini, satu hal ku minta sama Tuhan. 1, diam di rumah Tuhan seumur hidupku. 2, menyaksikan kemurahan Tuhan. 3, menikmati baitnya. Coba. Mikir apa Daud? Saya percaya inilah kunci kenapa dia begitu disayang sama Tuhan. Dia menikmati Tuhan. Nah, saya rasa tanggung jawab saya, tugas gak gampang sebagai gembala adalah membawa jemaat bisa menikmati Tuhan. Kalau tidak menikmati Tuhan, gak mungkin bisa diajak setia, komitmen, sayang sama Tuhan. Karena gak bisa menikmatinya umat Allah. Ya, saya tergelitik untuk ngomong lebih banyak, tapi saya tahan 2 hari ke depan. Saya berdoa engkau merenungkan Grace Words hari ini mengenai apa yang engkau nikmati setiap hari sebagai hobimu. Apakah Tuhan itu termasuk atau belum? Have a nice day. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Sola Gratia.